Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat memasukkan nikel Indonesia ke dalam daftar komoditas yang dipercaya melibatkan pekerja paksa atau pekerja anak. Berikut informasinya. Nikel Indonesia resmi masuk daftar komoditas yang dipercaya melibatkan pekerja paksa dan atau pekerja anak (TVPRA) yang dirilis 5 September 2024. Departemen Tenaga Kerja AS mengutip sejumlah laporan bahwa industri pengolahan nikel Indonesia melibatkan WN Tiongkok sebagai pekerja paksa. Mereka direkrut lewat penipuan, digaji lebih rendah dari kontrak, kerja lebih panjang, serta menerima kekerasan fisik dan verbal. Pengamat menilai daftar ini menjadi pukulan besar di saat Indonesia ingin menjual nikelnya ke pasar Amerika. I mean, it's a bit of a scarlet letter, to use a literary reference there, that now that this designation is in place, any discussion of a critical mineral-specific free trade agreement with Indonesia is going to begin against a backdrop where the U.S. government, the Department of Labor specifically, is on record as having alleged that the Indonesian nickel sector is pervaded by forced and/or child labor. Indonesia tengah berupaya menjalin kerjasama perdagangan bebas terbatas atau Limited Free Trade Agreement dengan Amerika. Indonesia ingin nikel dari tanah air masuk pasar mobil listrik Amerika yang tengah mendapat insentif pajak dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS. Namun laporan demi laporan menguak, industri nikel Indonesia dibayangi pengaruh Tiongkok, masalah tenaga kerja, dan kerusakan lingkungan. Hal ini bahkan membuat perjanjian perdagangan mendapat perlawanan di Kongres. Riset University of Oxford menunjukkan bahwa komoditas yang masuk ke dalam daftar TVPRA mengalami penurunan impor ke Amerika Serikat mencapai 17%. Penurunan ini terjadi signifikan dalam produk-produk manufaktur, namun tidak signifikan dalam produk pertanian maupun tambang. Masuknya nikel Indonesia dalam daftar ini dianggap pengamat sebagai tekanan untuk Indonesia. Selama ini kan kita sudah melihat berbagai laporan, mungkin lebih banyak di media, dan mungkin lebih banyak datang dari berbagai civil society, tetapi responnya pun mungkin masih terbatas. Jadi harapannya dengan masuk ke list ini, kita sudah setidaknya masuk ke dalam berbicara antara government to government, sehingga ada sebuah titik eskalasi yang lebih tinggi. Meski begitu, kedua analis sepakat bahwa perjanjian dagang bebas terbatas AS Indonesia belum sirna. Just speaking realistically, Indonesia is mining about half of the world's nickel right now. The International Energy Agency forecasts that share will increase to north of 62% by 2030. And so the idea that we will have a robust conversation in markets around nickel that does not include Indonesia moving forward seems to me to be far-fetched. Daftar ini menurut pengamat jadi kesempatan Indonesia membuktikan pembenahan dalam industri nikel, utamanya terkait perlindungan tenaga kerja. Jadi ketika dari pihak Amerika Serikat menunjukkan bahwa mereka willing untuk berbicara long-term relations, apa hal yang harus diperbaiki dengan jangka waktu seperti apa, dan dari pihak Indonesia harus bisa menunjukkan dengan bukti konkret, ini yang kami sudah lakukan selama 1 tahun terakhir. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Pemirsa, pihak berwenang Amerika Serikat mendenda dan menangkap orang-orang yang tidur di jalanan. Hal itu mengarah pada pembersihan besar-besaran perkemahan tunawisma atas keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun ini. Sebelum akhirnya tinggal di sini, Jenderal Dogon berjuang melawan kecanduan narkoba dan menjalani hukuman penjara panjang. Kini dia tinggal di kawasan Skid Row di pusat kota Los Angeles. Keputusan Mahkamah Agung AS yang mengizinkan pemerintah kota melarang orang tidur di jalan, menurutnya keterlaluan. I tell people all the time, I said, they want to get tough, come on, bring it on, we can get tough. You know what I'm saying? Because if it ain't nowhere to go, it ain't nowhere to go. You know what I'm saying? What you gonna do? We don't care what you say in the Supreme Court. Sekitar sebulan setelah putusan Mahkamah Agung yang memberi wewenang kepada negara bagian untuk menangkap tunawisma, Gubernur California Gavin Newsom memerintahkan lembaga negara bagian untuk membersihkan jalanan. Hal itu kejam, kata Pete White,
Direktur Eksekutif di Los Angeles Community Action Network, sebuah organisasi akar rumput di Skid Row. A declaration of sorts that says there is no help for you. There is no room for you at the end. We are willing to invest more money into policing than into housing. They are attempting to police themselves out of a social crisis. Union Rescue Mission telah melayani warga tunawisma di daerah tersebut selama 130 tahun. Presiden sementara Jeff Hudson mendukung putusan Mahkamah Agung. Dia mengatakan tantangannya adalah menemukan tempat berlindung bagi sekitar 70.000 tunawisma di kota itu. The decision is a logical decision between balancing the rights of individuals to have stores open, to have businesses open, and the rights of individual to have housing and shelter. And so the Supreme Court came down on the side of the individuals who want to open businesses and want to be in business and want to use the sidewalks. Jody Cobb menjadi tunawisma selama 10 tahun. Hari ini, dia adalah asisten program di organisasi tersebut. Dia mengatakan masalah narkoba membuatnya tidak bisa mengambil keputusan yang tepat di masa lalu. Dan razia di jalanan pada akhirnya malah membantunya. I was placed in mental institutions, court-ordered. I was placed into rehab, court-ordered. Even if it wasn't what I wanted to do, I know that being sewed into my life at that time. Sejak langkah gubernur, Kota Los Angeles telah melaporkan penurunan 10% orang yang tidur di jalanan. Sementara San Francisco, yang dikenal luas memiliki populasi tunawisma, memiliki trotoar pertama yang bersih dalam beberapa dekade. Aktivis tunawisma mengatakan, terlepas dari statistik tersebut, jumlah orang yang membutuhkan bantuan tetap sama. Mereka hanya tidak kelihatan. Data terbaru tahun 2022 memperkirakan sekitar 582.000 orang di Amerika menghadapi masalah ketunawismaan, menurut Departemen Perumahan dan Pembangunan Kota Amerika. Sekitar 56% diantaranya tinggal di penampungan darurat atau sementara sisanya terpaksa tinggal di jalanan. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Perang Israel-Hamas di Gaza telah berlangsung 1 tahun lamanya. Selain menewaskan sebanyak 41.000 lebih warga, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, perang ini juga menyebabkan sekitar 100.000 warga Palestina terluka. Sebagian pasien ditangani relawan Indonesia di Gaza. Fikri Rofiul Haq tak bisa membendung rasa haru ketika bisa kembali menginjakkan kaki ke Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza Utara, setelah lama mengungsi akibat perang Israel-Hamas. Senangnya juga ada rasa bahagia juga bisa balik ke Rumah Sakit Indonesia. Kita sudah hampir kurang lebih 4 tahun lah tinggal di Wisma ini. Akhir November 2023, Israel mengepung lalu menduduki Rumah Sakit Indonesia atas tuduhan dimanfaatkan untuk aktivitas Hamas. Ketiga relawan mengungsi ke Gaza Selatan. Desember, Farid Sansabil Al-Ayubi kembali ke tanah air, sementara Fikri dan rekannya Reza Ardila Kurniawan bertahan. Sejak Agustus, Fikri maupun Reza kembali menginjakkan kaki ke Gaza Utara. Keduanya bergantian menemani sejumlah tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara atau posko di Deir Bala, Gaza Tengah. Perjalanan dari Gaza Tengah menuju Gaza Utara tidak cukup mudah sih sebenarnya perjalanan tersebut. Medannya yang sangat ekstrim dan pengamanannya, terutama ketika di checkpoint juga yang mengerikan lah karena dipantau oleh drone dari Israel. Prioritas Mercy sebagai penyelenggara layanan kesehatan di Rumah Sakit Indonesia adalah pemulihan layanan segera. PEDI ke Utara, beliau juga sudah melakukan assessment. Ada beberapa hal yang memang sudah kita kerjakan. Yang saat ini berlangsung adalah memperbaiki Wisma Indonesia sebagai tempat timnya ini tinggal berkantor. Yang kedua, kita membantu solar panel menjadi sumber energi listrik di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Edi Wahyudi adalah relawan Mercy yang juga kembali ke Gaza. Ia dulu memimpin pembangunan rumah sakit sejak 2011 dan akan memimpin proses perbaikan bangunan dan fasilitas rumah sakit. Meski telah bisa kembali mengobati pasien, para dokter dari berbagai spesialisasi dan juga relawan rumah sakit dari Mercy Indonesia mengalami berbagai keterbatasan pasokan obat maupun peralatan di Gaza. Kadang bahkan lampu ponsel digunakan saat perawatan karena keterbatasan listrik. Luka yang ditanganinya pun bervariasi,
mulai dari luka ringan, luka bakar, hingga luka yang mengharuskan amputasi. Salah satu relawan dokter spesialis bedah plastik rekonstruktif dari Jakarta menceritakan pengalamannya kepada VOA. Bedah plastik samalah semua dokter bedah gitu, semua punya standar bekerja, artinya standar hasil yang ingin kita capai. Tapi ya memang begitu, semuanya nggak ada. Jadi kita tantangan terbesar ya menyesuaikan, menurunkan standar kita, tapi tetap menolong pasien untuk membantu rekonstruksi tahap selanjutnya. Dr. Endrina telah berpengalaman menangani luka parah akibat bom di Jakarta. Tapi di Gaza banyak pasiennya adalah anak-anak. Iya, tapi jadi ingat anak sendiri dulu kecil bisa main-main ya dengan leluasa. Sementara di sini mereka harus menderita cacat yang berat gitu. Dan amputasinya pun kadang-kadang 2 tungkai, 3 tungkai, 4 tungkai gitu ya. Tapi salut dengan anak-anak sini, resilientnya luar biasa sih. Mereka bisa tertawa, masih bisa tersenyum. Itu kan buat saya ya lihatlah bagaimana mereka tuh memang kuat ya. Bagaimanapun perkembangan konflik Israel-Hamas yang kini meluas ke Hizbullah di Lebanon, Mercy berencana melanjutkan layanannya di Gaza bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, ratusan warga dievakuasi dari sebuah kota di Himalaya, India akibat tanah yang perlahan ambles. Menurut para ahli, hal ini merupakan resiko yang ditimbulkan pembangunan tidak berkelanjutan di wilayah tersebut. Banyak warga kota di India Utara ini panik sejak retakan tanah meluas ke ratusan rumah dan sejumlah jalan. Sebagian besar keluarga di Joshimath menderita dan telah memindahkan barang-barang mereka keluar dari rumah setelah para pejabat memperingatkan bahwa tanah di wilayah itu perlahan-lahan ambles. Alasan pasti amblesnya tanah ini belum jelas. Namun para ahli tidak heran karena mereka sudah lama memperingatkan bahwa maraknya pembangunan dan proyek pembangkit listrik tenaga air di wilayah itu merupakan ancaman. This is something which graduated over the period. So we know the pressures which are developing. We know these cracks were there. We know that system is sinking. Ribuan warga ditampung di kamp-kamp bantuan setelah rumah-rumah mereka ditandai sebagai tidak aman. Pembangunan jalan dan proyek pembangkit listrik tenaga air dekat wilayah ini sudah dihentikan. Tim tanggap bencana bersiaga dan warga yang khawatir akan masa depan mereka menggelar unjuk rasa. Joshimath adalah pintu gerbang menuju kuil Hindu dan Sikh yang populer dan tumbuh dari kota kecil menjadi permukiman di lereng bukit yang luas berpenduduk sekitar 20.000 orang. Jumlah hotel meningkat untuk melayani datangnya pengunjung, dan kereta gantung menjadi akses ke tujuan wisata ski yang populer. Kini Joshimath dianggap menjadi tanda bahaya bagi sejumlah kota di Himalaya lainnya yang tumbuh secara eksponensial karena makin banyak warga kaya India datang dalam jumlah besar ke pegunungan untuk liburan, olahraga petualangan, dan ziarah. Banyak jalan yang dibangun atau diperlebar. Joshimath is a point in history which should tell us what we should not do in Himalayas. And there are many more Joshimaths in the making. Saat para pejabat mensurvei kota ini, sejumlah pakar menyerukan agar proyek-proyek infrastruktur seperti pembangkit listrik tenaga air yang telah disetujui di wilayah ini agar dievaluasi kembali. Take a pause, stop the activities, understand what has gone wrong. Make a meaningful choice from here because this is where you can bend the curve. Menurut para ahli, meski pembangunan diperlukan untuk memberi akses ke sekolah dan perawatan kesehatan, tapi itu harus mempertimbangkan berbagai aspek. These mountains are not only one of the youngest, but one of the thickest. The density of population is very, very high if you compare with other mountain regions. So we have to bring in those infrastructure to people. At the same time, you also have to be environmentally benign, and that's where the whole contradiction appears to be. Menurut pihak berwenang India, menyelamatkan nyawa adalah prioritas pertama mereka. Namun bagi warga setempat, kekhawatiran jangka panjang mereka adalah apakah bila tanah di Joshimath terus ambles, maka mereka harus meninggalkan rumah-rumah mereka untuk selamanya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, tren musik belakangan tak lagi diunduh atau didengar lewat streaming. Banyak konsumen yang merindukan kembali musik yang bisa dikoleksi dan disentuh. Sehingga album dalam bentuk kaset kembali populer di Amerika Serikat. Toko musik di Washington DC ini telah berdiri hampir 2 dekade dan telah menyaksikan pasang surut industri musik. Belakangan bukan hanya piringan hitam vinyl yang diburu konsumen, tapi ada bagian khusus toko menjual kaset audio. Cassettes started picking up in the last
2 years maybe. I used to sell like one a month, and now I'm selling them almost every day. Kaset mengalami comeback secara nasional di Amerika Serikat. Menurut konsultan industri hiburan Luminate, selama tahun 2023, lebih dari 430.000 kaset dijual di Amerika. Ini 5 kali lipat penjualan kaset pada 2014. Pergeseran sebagian konsumen AS dari konsumsi musik secara digital ke konsumsi musik dalam format fisik terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada 2022 misalnya, penjualan total piringan hitam vinyl akhirnya melampaui penjualan total CD. Dan ini terjadi untuk pertama kalinya sejak 1980-an. Banyak konsumen ingin mengkonsumsi musik dalam bentuk fisik sehingga bisa dikoleksi dan juga dipajang, seperti layaknya koleksi-koleksi lainnya. Sementara musik dalam bentuk analog juga memiliki kualitas sendiri. Berbeda dari musik yang diunduh atau didengarkan lewat layanan streaming. In terms of like picking and selecting what I like in a specific album, etc. And so what I like mostly about vinyls is like being able to like enjoy the full thing. Kaset justru populer di antara Gen Z, kelompok orang muda yang lahir pada akhir tahun 1990-an dan sesudahnya. It's mainly younger right now for cassettes. I mean, some older folks that still have cassette, maybe a cassette player or one in their car. I see that a little bit, but it's mainly kids. Pembeli bisa mendapatkan pemain kaset masa lalu di toko online seperti eBay. Dengan menyaksikan video di YouTube, mereka bisa belajar cara manual merewind kaset atau merekam mixtape sendiri. Bartholomew Joyce adalah musisi yang merekam musiknya sendiri di atas pita kaset. People are just curious about it. It's a medium that if you grow up in the past 20 years, you're not going to encounter. And so there's something about it being vintage and in the past that's exciting. Merespons tren baru ini, Dua Lipa, Taylor Swift, dan Ariana Grande juga merilis album dalam format kaset. Menurut penyanyi Inggris Mary Spender, demam kaset adalah kelanjutan demam piringan hitam belakangan. It was just something to offer my fans that was physical, something to hold on to, collect, display, as well as listen to. Menurut pantauan majalah Billboard, kaset paling laku sepanjang 2023 adalah lagu film Guardians of the Galaxy, disusul album Taylor Swift. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Semakin banyak warga Pakistan beralih ke listrik tenaga surya dengan memasang panel surya di atap rumah mereka. Peralihan energi ini semakin terjangkau bagi konsumen, tapi di sisi lain juga bisa menimbulkan krisis bagi jaringan listrik nasional. Di seluruh Pakistan, konsumen beralih ke energi surya untuk menghemat biaya langganan listrik yang terus melonjak. Asim Ayub di Islamabad mengeluarkan hampir $3.500 pertengahan tahun ini untuk memasang sistem pembangkit listrik surya di atap rumah. इलेक्ट्रिसिटी डे बाय डे कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी। लास्ट ईयर प्रोग्राम हमारा बन रहा था लगवाने का, लेकिन उसका कॉस्ट सोलर पैनल्स की काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो अभी ये इस ईयर काफ़ी प्राइस डिक्रीज़ हुई है, तो दैट्स वाई हमने चूज़ किया कि इसको हम इस ईयर लगवा लें। Dengan memakai listrik surya dan menjual kelebihan daya ke jaringan listrik, keluarga ini bisa menghemat tagihan listrik hingga setengahnya. Mereka berharap investasi energi surya bisa kembali dalam waktu sekitar 3 tahun. बच्चे जो हैं वो एक्साइटेड है कि नेक्स्ट ईयर से चलें, एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि अगर हम लगाते भी हैं तो ज़्यादा फ्रीली तौर पे लगाएंगे. Menurut laporan, antara Juni 2023 hingga Mei tahun ini, pembangkit listrik surya di atap yang terhubung jaringan listrik di Pakistan tumbuh lebih dari 300%. Berlebihannya suplai panel surya Tiongkok telah memangkas biaya sehingga lebih terjangkau bagi banyak warga. Tapi karena sistem distribusi dan cara pembangkit listrik dibangun di Pakistan, semakin populernya teknologi ramah lingkungan yang terjangkau ini juga bisa menyebabkan krisis. Pakistan sedang berjuang membayar utang senilai miliaran kepada perusahaan-perusahaan yang membangun pembangkit listrik, kebanyakan dari Tiongkok. Kontrak ini mengharuskan pembayaran untuk kapasitas pembangkit listrik, terlepas apakah konsumen menggunakan semua listriknya. Yes, we are in a catch-22 situation where as many people who get off the grid, the capacity payments is actually shared by much lesser number of users
who stay on the grid. Ini berarti tagihan membengkak bagi warga miskin dan lebih banyak masalah bagi jaringan listrik. जैसे जैसे बैटरी की प्राइस नीचे आएगी और अगर आपका टैरिफ इंक्रीज हो रहा है तो एवरीबॉडी वुड वांट के वो बैटरीज में इन्वेस्ट करके अपने आप को कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड कर लें और अगर कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड करते हैं तो डिमांड और कम होगी, डिप करेगी, जो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और रिलायबिलिटी के लिए, पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होगा. Hampir 63.000 konsumen Pakistan, sebagian besar perumahan, memiliki sistem listrik surya yang terhubung ke jaringan listrik menurut data resmi. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Pemerintah tidak menghalangi peralihan ke energi surya, tapi berharap bisa mempertahankan jaringan listrik. We're really looking at the industrial sector to be able to give us that push in the demand that we're expected to have. Konsumen melihat listrik surya akan semakin berkembang. ये तो सिलसिला जारी रहेगा और ये अब अपने गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बारे में कुछ सोचे. देखिए जो अफोर्ड कर रहा है वो तो अब लगा रहा है सोलर्स, जो नहीं कर रहा है डेफिनेटली उसको फिर उसके लिए कुछ सोचना चाहिए इनको. Mempertahankan jaringan listrik mungkin akan memerlukan perbaikan sistem pembangkit dan distribusi listrik. Tapi bagi masyarakat Pakistan yang ingin berhemat, energi surya telah memberikan secercah harapan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, seorang berdarah campuran Indonesia Amerika Serikat berupaya menghidupkan kembali industri garmen di kota Baltimore yang dulunya merupakan pusat manufaktur dan juga industri garmen Amerika Serikat awal tahun 1900. Para penjahit, desainer, bahkan pengajar, semua sibuk di distrik garmen Baltimore. So now it's over 20,000 square feet. 20,000 square feet of a needle trades district in Baltimore. Para wirausahawan muda ini berupaya mengembalikan kejayaan garmen yang mewarnai kota Baltimore 100 tahun silam. Industri garmen Baltimore mencapai puncaknya saat jadi sentra produksi seragam tentara ketika Perang Sipil AS. Pada 1900-an, Baltimore adalah salah satu dari 5 sentra produksi pakaian di Amerika sebelum akhirnya meredup awal abad 21. Gregory Hardy yang sudah jadi penjahit 30 tahun menjadi saksi meredupnya industri di Baltimore. The late 70s and early 80s, Baltimore used to have a lot of men's shops and boutiques. And then, things started to leave the country. The designers took their wares to overseas. Lesunya industri garmen Baltimore menggerakkan hati Stacy Stoop, perempuan Baltimore berdarah Amerika Indonesia yang sudah malang melintang di industri fashion di Amerika, Eropa, dan Indonesia selama 20 tahun. Pada 2021, dia berhasil menggalang dana dan mengumpulkan para pelaku industri di gedung ini yang sebelumnya bekas pabrik garmen. But we were only trying to activate this side, but as a result of people seeing us on the news and thinking, oh, who's this crazy person doing this run? People from the veterans of the old school industry called and said, I'm still alive, I'm still here. Remember, I was worried, oh, it's like the industry's fading. But the industry is here, it's just they're scattered around the city. Mendengar kabar ini, Gregory antusias bergabung. People always say it's a dying art. And I said, well, it's really not a dying art because people always going to wear clothes. Namun tak sedikit pengusaha muda seperti Susan yang awalnya ragu akan inisiatif tersebut. 2020, right before the pandemic hit, we were down there and the floor was empty. There was nothing down there but a big cutting table. And I was just walking around like, well, what are you doing with this? What are we doing? Sedikit demi sedikit, semakin banyak penjahit, desainer, bahkan pengajar yang bergabung. Pengusaha muda seperti Nicole senang melihat industri garmen kembali menggeliat. Seeing it grow, definitely, and there's definitely more awareness being brought back to Baltimore. So even in Baltimore County, outside, there's stuff going on. So as much as we can, we encourage our clients to produce here, and then we encourage people to buy USA made. 3 tahun berjalan, distrik garmen Baltimore kini punya 30 entitas, baik pebisnis, pengajar maupun organisasi sosial. Then people start to believe in something that seems to be dead. They keep saying, the industry is dead in here. It's dormant, it's sleeping. Like we just need to wake it up and bring the people back together again and keep them sewing. Dari Baltimore, Maryland, Rio Tuasikal dan Nia Iman Santoso, VOA.
Dan pemirsa, informasi tadi menjadi informasi terakhir kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.